Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Halo sahabat, apa kabar Anda? Semoga kita masih dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dalam Airlangga Forum bersama saya Ilham Dianta dari Radio Persada Blitar. Sebuah program hasil kerjasama antara Sekolah Pasca Sarjana UNER dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Jawa Timur. Dan sahabat, seperti biasanya, acara ini bisa Anda saksikan melalui beberapa kanal YouTube, yaitu Sekolah Pasca Sarjana UNER Channel, atau bisa juga melalui Humas dan Informasi Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur, dan juga Arek TV. Dan untuk menyiar luaskan acara ini, kami juga bekerja sama dengan beberapa radio lokal, yaitu Radio Persada Blitar, Suara Madiun, Suara Lamongan, RGR Tulung Agung, Praja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, dan juga Ersal Nganjuk. Dan sahabat Airlangga Forum, pada 1 September yang lalu, Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-77. Dan di tengah sorotan publik terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Polri, peringatan ini menjadi momen untuk merefleksikan peran Polwan. Dan lebih dari sekadar simbol keberagaman, Polwan memiliki potensi besar sebagai ujung tombak transformasi yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dan tidak hanya itu, Polwan juga merupakan pengemban harapan, khususnya bagi perempuan untuk memperoleh keadilan. Suara dan kiprah mereka adalah penunjuk arah agar institusi kepolisian semakin berkeadilan, humanis, dan inklusif. Namun, sejumlah tantangan bagi Polwan untuk mengabdi pada bangsa dan negara tidaklah sedikit. Selain masih kuatnya isu stigma gender, Polwan juga dihadapkan pada dilema antara menjalankan tugas profesional mereka dan memenuhi harapan masyarakat tentang peran perempuan. Nah, sahabat, untuk saat ini apakah isu tersebut masih relevan atau mulai ada perubahan pola tinjau masyarakat terhadap polisi wanita tersebut? Dan bagaimana Polwan menghadapi segala tantangan ini dan bagaimana pula upaya mereka dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara? Sahabat, telaah lebih jelasnya nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Irjen Polisi Dr. DRA Juansi Esa M. selaku Ketua Center of Women Empowerment in Law Enforcement, Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kemudian ada Kompol Ferawati Taib SIK, selaku Gadik Madya Sekolah Polwan, dan beliau ini juga alumni Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kemudian AKBP Veronica Esa SIK MSI, Kapolres Salatiga, dan juga alumni Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kemudian ada Bella Wahyu Pratiwi, Kanit 2, Satintelkam, Polrestabes Bandung, dan juga alumni Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER, serta Ari Murtini, SIK, MSI, selaku Wadir Binmas Polda Jawa Timur, dan juga alumni Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan acara ini nanti akan dipandu oleh Dr. Prawitra Talib Esa MH sebagai host, dan beliau ini aktif sebagai Koordinator Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Baik sahabat, dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan yang ke-77, inilah Airlangga Forum edisi yang ke-241 dengan tema Polwan Inspiratif Mengabdi Tanpa Batas untuk Negeri dan Bangsa. Selanjutnya saya serahkan kepada Dan Prawitra, silakan Dan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Sehat nggih? Sama-sama, Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Ini memang istimewa. Kita di sini mengadakan kegiatan Erlangga Forum yang ke-241 untuk memperingati Hari Jadi Polwan yang ke-77. Nah, ini kalau dihitung-hitungan ini istimewa. Hari Jadi Polwannya ke-77. Kemudian Erlangga Forumnya 241. 2 tambah 4 tambah 1 itu hasilnya juga 7. Jadi ini adalah Erlangga Forum Triple Seven ya, khusus dipersembahkan untuk Polwan inspiratif yang terus mengabdi tanpa batas untuk negeri dan bangsa.
Baik, sebelum saya lanjut, ini izinkan saya menyapa satu persatu dulu. Yang pertama, guru kita bersama yaitu Ibu Irjen Pol Dr. Dr. Anda Juansi SHM Home. Assalamualaikum Bu Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah, ini sekaligus reuni Bu Jenderal ya, karena narasumber yang hadir di sini adalah anak didik panjenengan semua ini ya, yang sudah lulus hebat semua ya. ya. Nah, yang mengabdi tanpa batas ini ya di wilayah kerja masing-masing ini. Nah, izinkan saya menyapa juga. Yang kedua ada Ibu AKBP Ari Murtini, SIK MSI. Assalamualaikum Bu Ari. Siap Bapak, Ibu, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Siap. Selamat sore, Alhamdulillah. Sehat ya Bu Ari ya. Nggih. Sehat Bapak, Prof. Sehat. Nggih. Saya terakhir ketemu Bu Ari ini acara MUI ya Bu Ari ya kita ya. Nah, Ya, terus Prof. ketemu lagi sekarang Alhamdulillah ini ya. Beliau sebagai Wadir Binmas Polda Jatim dan juga alumni Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana. Ini alumni juga nih Bu Ari ya. Ya, Yang berikutnya, izinkan saya menyapa AKBP Veronica SHSIK MSI. Assalamualaikum, Bu Komandan. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah. Ya, sehat ya, Bu Komandan. Nggih, siap Ya, sehat. ini apa? Beliau sekarang ini menjabat sebagai Kapolres Salatiga, ya, Jawa Tengah itu ya, Salatiga Ya, ya. Jawa Tiga Bapak. Nah, salah tiga. Hebat ini. Kuliahnya di Jawa Timur, mengabdinya di Jawa Tengah. Tapi itu bukan masalah. Karena baik Jawa Timur, Jawa Tengah adalah bagian dari NKRI. Indonesia. Nah, itu ya. Oke. Kemudian izinkan saya menyapa narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Kompol Ferawati Tayyib, SIK MSI. Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam, Komandan. Prof. Siap. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bu Ferawati saat ini sebagai Gadik Madya Sekolah Polwan. Nah, ini Siap. polwannya Polwan ini ya, yang mendidik langsung Polwan masa depan ini sekarang ini adalah Bu Ferawati ya. Siap. Beliau juga alumni Magister Kajian Ilmu Kepolisian. Nah, selanjutnya ada juga Polwan yang paling junior ini ya, nah, yaitu Ibtu Bella Wahyu Pratiwi, STRK MSI. Assalamualaikum, Mbak Bella. Waalaikumsalam, Prof. Sehat ya? Siap, Masih di sehat, Prof. Mohon izin, Jawa Prof. Barat Mohon ini izin, Jawa dinasnya? Barat. Siap, masih di Jawa Barat, Jawa Prof. Barat ya, Polda Jawa Siap. Barat. Jadi lengkap ini. Mulai dari Jawa Timur, mulai dari Jawa Tengah, mulai dari Jawa Barat, sampai sekolahnya Polwan ada di sini ya. Semuanya tentu saja berada di bawah ya bimbingan, didikan dan arahan. Nah, ibunda kita Irjen Pol Dr. Juansih. Nah, ini temanya menarik kali ini. Kalau kita melihat hari jadi Polwan adalah tanggal 1 September kemarin. Namun bersamaan dengan 1 September, perayaan hari jadi Polwan ini juga dibarengi dedikasi, ya dedikasi untuk melakukan pengabdian kepada negeri. Nah, inilah memang mengabdi tanpa batas itu memang tidak peduli dimanapun, tidak peduli kapanpun, namun namanya tugas panggilan tetap harus dilaksanakan. Nah, terhadap hari jadi Polwan ini, kemudian apa harapan-harapan dan juga apa cita-cita dari Polwan khususnya dan Polri secara umumnya, monggo kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh ibunda kita Irjen Pol Dr. Juansi. Monggo Bu Jenderal. Nggih. Baik, terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat semuanya. Di sini narasumber yang hebat-hebat, adik-adik Polwan yang luar biasa, dan sudah sedang menunjukkan bahwa kita sedang berkiprah di panggung utama kepolisian. Luar biasa, selamat ya untuk adik-adik. Dan ini tentu sangat menginspirasi Polwan-Polwan yang lain maupun perempuan Indonesia yang lainnya. Dan ini menjadi suatu harapan juga bahwa
kehadiran Polwan di panggung utama pemolisian ini menjadi inspirasi perempuan Indonesia yang dicintai oleh masyarakat tentunya. Nah, ini temanya bagus sekali ya, luar biasa dan banyak juga saya kupas dalam buku saya nanti nih, Prof. Saya mau launching, insya Allah nanti tanggal 11 ya. Nih adik-adik bisa hadir nanti tanggal 11 karena seputar bagaimana kiprah Polwan dan bagaimana kita melihat pergerakan-pergerakan Polwan di berbagai negara tentunya yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan hari jadi Polwan yang ke-77 tanggal 1 September. Nah, ini sudah 77 tahun dan tentu ini menjadi titik tonggak bagi adik-adik di mana kita semua adalah merupakan Esti Bakti Warapsari tentunya bagi polwan-polwan ini ya. Di wanita-wanita pilihan yang mau mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi wanita-wanita pilihan merupakan satu moto bagi polwan Republik Indonesia di mana kita bisa mengerahkan segala kemampuannya untuk kemajuan institusi Polri dan juga bagi bangsa dan negara. Nah, sekarang sudah banyak berkiprah adik-adik, tentu harapan ke depan dan kebijakan-kebijakan pimpinan juga sudah banyak sekali yang sudah berpihak kepada polisi wanita, di mana Bapak Kapolri itu sendiri karena kebijakannya yang luar biasa secara strategis menempatkan banyak polwan di berbagai jabatan strategis baik di pembinaan maupun operasional sehingga beliau mendapatkan satu penghargaan dunia dari International Association of Women Police yaitu He4C Award. Jadi bagaimana beliau memberikan kesempatan kepada polwan secara struktural maupun fungsional sehingga banyak polwan yang bisa menduduki jabatan-jabatan strategis tidak membedakan apakah itu laki-laki maupun perempuan sehingga kesempatannya sama dan ini sudah banyak sekali selama kepemimpinan beliau sudah ada 9 polwan yang menjadi jenderal tidak saja bintang 1 tapi juga bintang 2 nih luar biasa ini perhatian yang sangat bagus. Nah ini peluang yang bagus juga karena juga di Polri sudah ada pengarusamaan gender ya di sana ada Perkap nomor 1 tahun 2022 tentu menjadi apa namanya landasan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan bagaimana pengembangan karier Polwan di institusi Polri ini. Nah, adik-adik tentunya ini yang sudah menjabat secara struktural, baik sebagai Kapolres maupun di pembinaan. Di sini ada De Ari, De Vero ini di jabatan yang sangat bagus, juga yang lainnya. Tentu ini sangat menjadi inspirasi bagi adik-adik dalam menempatkan atau memotivasi polwan yang lainnya untuk bisa menjabat di jabatan-jabatan strategis. Dan tentu juga harus ada peningkatan kemampuan tentunya dari masing-masing individu ya supaya kita bisa berkiprah. Bagaimana kita bisa maju, bisa menempatkan peluang, tentu kita juga harus siap diri. Dan ini harapan yang sangat baik sehingga ketika kita menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan Kamtibmas, dalam penegakan hukum, kita menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi dan menjadi lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Mungkin itu dulu, Rob. Baik, jadi sekarang ini ada peluang kesetaraan gender, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depannya mungkin dari Wakapolri atau mungkin bahkan Kapolri itu dari Polwan ya, betul ya Bu Jenderal ya. Nah, nanti. Nah, Harapannya seperti itu. Amin ya. kalaupun ada ya mudah-mudahan di antara narasumber yang ada di sini, nah siapa yang Ya, duluan aja amin, yang jadi amin. Wakapolri gitu ya. Luar Nah, biasa nanti ya. iya, artinya dedikasi tersebut tentu dibarengi dengan prestasi dan pengabdian. Nah, bicara pengabdian ini kita dengar dari Jawa Tengah dulu deh. Bagaimana kondisi-kondisi Jawa Tengah, bagaimana Bu Veronica selaku Kapolres melakukan pengabdian tugasnya di wilayah Salatiga. Karena sempat viral juga di beberapa akun Instagram ini ya. Karena ada Kapolres berani ya yang memecat anggota yang melakukan pelanggaran. Nah, itu mungkin sharing-sharing dikit deh bagaimana artinya penindakan tegas terhadap sanksi yang dilakukan oleh anggotanya. Monggo, kira-kira itu gimana ceritanya? Oke, selamat sore Ibu Jenderal dan Prof. Prawita.
sore. Ini lama kita nggak bertemu, kok bertemunya di layar Zoom. Jadi sedikit saya bercerita, saya masuk Jawa Tengah ini adalah hal yang baru bagi saya, apalagi khususnya di Salatiga. Di Salatiga ini adalah Indonesia Mini, yang dijuluki Indonesia Mini, di mana wilayahnya banyak beragam pendatang, karena di sini ada 3 universitas besar, seperti UKSW, UIN, dan AMA, dan juga Salatiga juga dijuluki kota tertoleran se-Indonesia. Jadi di sini saya mendapatkan banyak hal baru yang harus saya pelajari, tapi dengan hal baru ini tidak membatasi saya untuk bertugas bagaimana saya bisa mengelola Kamtipmas yang ada di sini, khususnya bagaimana kami dapat diterima di masyarakat untuk menjaga keamanan sehingga polisi ada di masyarakat itu benar-benar tidak hanya sebatas mutu. Dan untuk saya sendiri ketegasan di dalam internal kemarin sempat viral untuk ada anggota yang pernah kami pecat karena itu adalah sudah melalui proses panjang, ada beberapa tahapan sehingga di sidang wanjak sekalipun sudah memutuskan untuk memang PTDH karena itu adalah sikap tegas kami. Mengingat itu adalah untuk efek jera ke depan. Jadi lebih baik saya membina sedikit untuk berkualitas daripada kuantitas yang tidak ada kualitasnya. Mungkin itu, Baik. Nah, Prof, ada tambahan? iya, ini kejadiannya kemarin bagaimana nih? Menarik juga karena warga Salatiga bersama dengan anggota Polri berbondong-bondong untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sana. Itu bagaimana ini? Ya, jadi pertama pada hari Jumat kemarin itu adalah pengalaman yang sangat mungkin tidak saya lupakan karena itu adalah berita nasional yang ada di Indonesia kemarin terkait ada kecelakaannya odol yang oleh anggota Brimob itu adalah musibah besar Polri. Di situ juga hari Kamis kejadian malam jam 2 malam juga saya menyambang seluruh komunitas odol yang ada di Salatiga. Malam itu pukul 2 sampai jam 4 dini hari sampai subuh saya masih menggalang merasakan solidaritas dan kegiatan ini adalah pendekatan humanis. Artinya tidak serta-merta saya bisa mendekat kepada saudara-saudara ojol karena selama ini saya berada di Salatiga memang rutinitas kami untuk bergabung terutama di Forkopimda, elemen-elemen masyarakat, Ormas, Toga, Thomas dan seluruh elemen ya alhamdulillah mungkin juga karena Kapolresnya perempuan dan uh, sedikit perempuan dan di Salatiga juga satu-satunya perempuan yang dipimpin mungkin mudah dikenal itu adalah momen yang pas saya ambil saya selalu terjun ke lapangan dan terutama di komunitas di ojol itu bukan hal kemarin saya kenal dengan rekan-rekan dan Bapak Ibu ojol yang ada di Salatiga dan sering kami kumpul dan keesok harinya di hari Jumat ada aksi sebenarnya aksi itu adalah aksi solidaritas berdoa bersama, Polri bersama ojol. Di saat itu juga sudah terdeteksi akan ada penyusupan ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan anarkis, akan tetapi sudah dideteksi, masyarakat dan ojol pun menentang untuk menolak kegiatan itu untuk diikuti dan ditunggangi sehingga mereka meminta ke saya lebih kurang 400 sampai 500 orang ojol untuk masuk ke Mako dan ditutup Ibu kita melaksanakan bersama. Saya bilang ini kegiatan masyarakat, oke kita lakukan di depan Polres. Kegiatan berjalan dengan lancar akan tetapi dengan kegagalan untuk ditumpangi disusup karena para aksi penyusup ini sudah berdatangan, sudah menyerang saya. Saat itu juga kami diserang dengan kondisi kelompok yang tidak bertanggung jawab yaitu para anarko ini. Jadi tidak ditunggangi ojol, akan tetapi mereka menyerang sendiri. Dan saat itu, malam itu dapat kami atasi. Di situ saya beranggapan bahwa ketika Perkap 01 yang tindakan kepolisian harus saya gunakan, karena ketika
demonstran itu dilakukan jam yang sudah ditentukan, mungkin ada tahapan-tahapan yang harus saya lakukan. Akan tetapi malam itu murni penyerangan, saya langsung mengambil tindakan, saya berikan apa namanya aba-aba kepada masyarakat, silakan mundur diri karena ini bukan waktunya unjuk rasa dan juga bukan juga waktunya demonstran. Ternyata di samping sebelah kiri di sana ada kelurahan Kalicacing, ada beberapa kelurahan itu keluar semua masanya, warganya keluar semua. Saya terharu, kenapa keluar? Ternyata sudah melihat pagar Polres itu dibongkar, digoyang dan dihancurkan sehingga para anak-anak anarki ini sebagian adalah yang membantu Polri adalah masyarakat saat itu. Jadi bisa kami atasi tanpa ada korban, tanpa ada hal yang lebih berarti, hanya kerusakan pagar saja, dan penyerangan itu lebih kurang bisa dikatakan 1.000 orang atau lebih saat malam itu. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar pengamanan, dan keesok harinya saya langsung menyapa warga karena saya beranggapan warga di sekitar itu adalah tetangga kami juga, masyarakat itu adalah tetangga kami juga, apalagi kebetulan berdepanan dengan Polres. Ternyata di sana mereka antusias. Tidak hanya warga Kalicacing dan seluruh elemen ormas itu berdatangan membawa spanduk menyatakan kami mendukung Polres Salatiga, khususnya Ibu Kapolres dalam pengamanan. Ketika Ibu butuh kami siap untuk berada di depan mengamankan Salatiga. Di situ saya mengatakan bahwa saya ini bukan siapa-siapa tanpa masyarakat, dan saya juga bukan bisa berbuat apa-apa tanpa masyarakat. Jadi implikasi dari kegiatan yang saya sering bersama masyarakat terjawab pada hari Jumat itu. Mungkin itu Bu Jen dan Prof cerita sedikit pengalaman yang kemarin. Baik, jadi para pemirsa sekalian ya, pendengar Erlangga Forum, menarik ini ya. Sinergi ya dan orkestrasi ya antara Polri dan masyarakat ini penting ya. Jadi Polri kuat bersama masyarakat. Nah, ketika ada demonstrasi, unjuk rasa, ya, mitigasi yang dan manajemen risiko yang dapat dilakukan, intinya apa? Komunikasi yang sangat terjalin baik dengan masyarakat. Ya, karena tidak menutup kemungkinan demonstrasi, unjuk rasa itu dilakukan dengan niat yang baik. Hanya saja kadang niat yang baik itu disusupi oleh hal-hal tertentu yang menyebabkan niat baik tersebut tercederai secara praktiknya. Nah, disinilah masyarakat hadir untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Polri kuat bersama masyarakat dan masyarakat Polri harus bahu-membahu untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, kalau kita berbicara ketertiban dan keamanan, ini kaitannya erat dengan Binmas ini. Nah, ini bagaimana kalau Bu AKBP Arimurti ini ya Wadir Binmas Polda Jatim ini, bagaimana kira-kira sharingnya, apa pengalamannya, atau mungkin ya hal-hal yang bisa dijadikan ya pembelajaran bagi rekan-rekan juniornya ya khususnya dalam melakukan kegiatan Binmas di Polda Jatim. Monggo kepada Bu AKBP Harimurti ini disilahkan. Baik, Prof. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Jenderal Juwansi, mohon izin Ibu mantan kami, Prof. Putra, mohon izin, kemudian teman-teman semuanya, ada Mbak Vera, ada Mbak Bella, mohon izin matur atas kesempatan yang diberikan kepada kami karena bisa berada di biasa, cukup bangga kami ketika kami, wah luar biasa ini. Jadi kami sangat excited sekali. Jadi mohon izin Ibu dan Bapak dan rekan-rekan semuanya, kami sebagai Wadir Binmas Polda Jawa Timur memang terhitung baru karena sekitar 5 bulan kami berada di sini di Jawa Timur sebagai Wadir Binmas. Sejak tahun 2011, alhamdulillah baru kali ini Wadir Binmas dijabat oleh seorang perempuan. Jadi cukup bersyukur juga kami bisa berada di sini bersama teman-teman semuanya, termasuk bisa bersama dengan 6.238 di Kamtibmas yang memang tersebar di 39 Polres.
Polresta maupun Polrestabes yang ada di Polda Jawa Timur. Binmas adalah bidang atau Polri di bidang preemptif, Prof. Mohon izin. Jadi kami melaksanakan kegiatan ini tentunya tidak sendiri, tidak bisa sendiri karena Kamtibmas adalah menjadi tanggung jawab semuanya, tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri saja. Untuk menyikapi yang kemarin, mohon izin kejadian yang kemarin, Binmas bersama-sama dengan masyarakat sama-sama menjaga dari warga untuk warga, dari warga bersama Polri dan juga Polri untuk masyarakat. Alhamdulillah juga kemarin kami melaksanakan perintah dari Bapak Kapolda untuk bersama-sama dengan wakilan dari potensi masyarakat di seluruh Jawa Timur sekitar 1.770 yang bisa kami hadirkan di Polda untuk sama-sama berikrar deklarasi damai di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya. Dan itu menjadi tugas kami, Prof. Izin, di mana kami juga memang harus bersama-sama masyarakat. Ada banyak kegiatan yang kami lakukan, di antaranya adalah selain tugas dari atau tugas yang diberikan kepada Polri seperti gerakan pangan murah, kemudian ada juga dari program Polri yaitu IKDK, Indeks Keamanan Desa dan Kelurahan, juga termasuk dari Bapak Presiden yaitu tentang tahanan pangan bergizi, SPPG juga kan seperti itu. Jadi kami lebih ke Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak paling terdepan, garda terdepan untuk ketemu dengan masyarakat. Seperti itu. Dengan berbagai inovasi khususnya, kalau untuk di Polda Jawa Timur ini punya program mohon izin Ibu kami laporkan juga dan juga dan teman-teman di Polda Jawa Timur ini program yang dinamakan Basudewo. Basudewo ini terkumpul di dalamnya ada berbagai kegiatan, di antaranya adalah kopi keliling bagi Kamtibmas. Jadi bagi Kamtibmas ini keliling ke masyarakat jam masalah yang kemudian melalui sarana kopi keliling. Kan sekarang semua orang pasti suka kopi gitu, Prof. Dan Ibu mohon izin. Selain itu juga ada Om satu di situ membahas menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan masih banyak lagi Prof yang bisa kami lakukan. Mohon izin. Jadi menarik. Babin Kantipmas ya. Apa Kantipmas ini, Binmas ini kan kita bicara preemptif. Nah, preemptif ya artinya dengan adanya preemptif ini bisa menghindari risiko-risiko kemungkinan yang terjadi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini memang sekali lagi ya koordinasi, sinergi dan orkestrasi antara Polri dan masyarakat ini sangat penting ya. Apalagi di sini Wadir Binmasnya adalah seorang polwan. Nah, jadi maju ke menghadapi masyarakat ini sama halnya seperti Ibu Kapolres Salatiga gitu ya. Nah, Ya, sehingga Prof. dalam hal ini empati masyarakat itu mungkin rasanya berbeda begitu ya. Karena melihat kalau perempuan itu maju ke depan tuh sangat lebih tulus mungkin ya, Ya, mengedepankan rasa dibandingkan betul, dengan Prof. apa eh, naluri gitu ya. Nah, artinya Ya. lebih lebih smooth gitu ya. Nah, dalam hal ini memang kalau kita melihat penting juga ya ketika berhubungan dengan masyarakat ini SDM, nah sumber daya manusia ya dari personil Polwan ini juga harus mumpuni. Artinya pembekalan-pembekalan daripada sumber daya manusianya harus betul-betul qualified ya sehingga dapat ditempatkan dan dapat melakukan tugas-tugas apapun yang berkaitan dengan kewenangannya ya kewenangan Polri khususnya. Nah, terhadap SDM Polri masa depan ini bagaimana pendidikannya, pembinaannya ya ke depannya. Nah, kita coba tanya deh kepada Ibu Kompol Ferawati nih. Nah, selaku Gadik Sekolah Polwan nih, gimana ini? Ya, Siap, ini Prof. dosennya Polwan ini ya gitu. Siap. Mohon izin, Ibu Jenderal, senior kami di Jawa Timur, AKBP Ari Murtini, kakak asuh kebanggaan, panutan, Kapolres Salatiga, Kak Vero, izin Kak, dan adik asuh kebanggaan kami, Mbak Bella Pratiwi. Mohon izin, saat dihubungi Prof kemarin,
kami langsung matur ke Ibu Kasepolwan untuk izin terkait dengan kegiatan ini, Prof. Dan alhamdulillah kami dititipi terkait dengan programnya Bapak Kalemdiklat Polri untuk khusus gagasan beliau khusus untuk yang dikhususkan untuk pembinaan Polwan ke depan. Gagasan ini adalah terkait dengan mother policing, di mana mother policing adalah salah satu model kepolisian dalam mentransformasi kesadaran tanggung jawab maupun disiplin bagi terbangunnya budaya patuh hukum melalui dialog peradaban dalam tindakan-tindakan kepolisian yaitu preemptif, preventif, represif maupun lebih lanjut di tingkat rehabilitasi. Jadi mother policing ini pertama dikembangkan oleh Kalemdiklat Polri yaitu Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI itu yang pertama kebetulan di Sepolwan, Prof. Karena Sepolwan ini merupakan salah satu kawah Chandra di Muka, salah satu pabrik yang mendidik dengan output polwan-polwan Republik Indonesia. Jadi yang sudah dipaparkan tadi oleh senior kami, Ibu Wadir Bimas, Ibu Kapolres Salatiga, ini semuanya terimplikasi, Prof, di mother policing ini. Jadi implementasi dalam pendidikan kami dalam mendidik calon-calon polwan nanti, yang pertama kami memperkuat di pendidikan karakter, di mana penanaman nilai-nilai empati, kesabaran, dan integritas itu tumbuh sangat besar dalam naluri yang sudah ada di perempuan, yaitu naluri keibuan. Kemudian kami meningkatkan pelatihan komunikasi verbal maupun nonverbal. Ini sangat berguna nantinya untuk polwan di kewilayahan, di mana dia bisa membaca situasi, merespon situasi dengan sensitivitas yang tinggi dan bisa mengkomunikasikan itu dengan masyarakat. Kemudian juga ada studi kasus yang humanis, di mana kita membahas kasus-kasus kepolisian seperti yang terjadi saat ini, Prof. Misalnya terkait dengan konflik sosial, bagaimana pendekatan persuasif seorang polwan yang empatinya lebih itu bisa menjadi suatu nilai tambah, nilai yang berbeda dibandingkan polisi laki-laki. Implikasinya apa dari semua implementasi yang sudah kita terapkan di pendidikan polwan, yaitu harapan kami nantinya ini akan tentu saja bisa meningkatkan kepercayaan publik, kemudian transformasi citra institusi semakin baik dengan masyarakat, dan yang terakhir yaitu efektivitas dari penanganan masalah. Demikian, Prof. Baik, menarik informasinya untuk disampaikan dan pemirsa juga sudah mendengar bahwa ada namanya mother policing, pemolisian keibuan. Nah, sehingga harapannya ke depan generasi-generasi polwan ya melalui program mother policing ini diharapkan akan menjadi ibunya masyarakat. Ibu yang menaungi ya, yang mengasihi masyarakat seperti anak-anaknya sendiri sehingga bisa tidak saja menjalankan fungsi penegakan hukum namun juga fungsi keamanan, ketertiban dan pengayoman. Karena tidak ada yang lebih efektif, ya tidak ada yang lebih mujarab gitu ya. Pengamanan ya, keamanan, pengayoman dan ketertiban yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Nah, oleh sebab itu, kita lihat ini bagaimana pandangan daripada yang paling junior di sini ya, Ibtu Bella Wahyu Pratiwi STRK MSI. Bagaimana menurut Mbak Bella? Silahkan. Siap, terima kasih Prof sebelumnya. Mohon izin Prof, Profita Tholib, lalu selanjutnya Jenderal, mohon izin Jenderal, izin Pol Dr. Juansi, SHM Hum, lalu Komandan sekaligus senior kami, yaitu AKBP Veronica, selaku Wadir Bimas, Kapolres Salatiga, mohon izin, mohon maaf, lalu selanjutnya AKBP Ari Murtini sebagai Wadir Bimas, lalu Kompol Ferawati Toib, SIKMSI, selaku Gradik Media Sekolah Polwan.
Mohon izin Jenderal, mohon izin Prof, mohon izin Komandan Senior. Sebagai pandangan kami, tentunya di fungsi kami bagian intelijen. Intelijen sendiri yaitu kami ada fungsi yaitu lidik, pamgal, yaitu lidik pamgal itu lidik, pengamanan dan penggalangan. Seperti yang terjadi di yang lagi booming di kepolisian saat ini, yaitu seperti kejadian dari Jumat kemarin, itu eh, sangat berpengaruh bagi tugas-tugas intelijen karena untuk yang menyentuh dari mahasiswa, anarko maupun ojol itu tentunya selain uh, Babin Kaptimas itu juga ada tugas preemptif yaitu intelijen, di mana tugas-tugas itu juga mempengaruhi bagaimana situasi-situasi yang ada di masyarakat. Seperti contohnya kemarin, Prof, itu kejadian Jumat kemarin, sebenarnya untuk uh, para anarko atau mahasiswa itu tidak ada sama sekali yang ikut di kejadian hari Jumat kemarin, terutama di Bandung. Itu tidak ada mahasiswa, hanya aja anarko itu langsung menyerang kantor DPRD dan ber, langsung bersikap anarkis. Mereka langsung melempar-lempar batu, membuat bom molotov, dan sampai akhirnya kejadian di malam hari itu mereka sampai membakar rumah rumah Wisma DPRD di sini, lalu ada membakar restoran yang di dekat DPRD, sampai membakar satu mobil dan 10 motor yang ada parkir di dekat DPRD, Prof. Jadi sungguh sangat disayangkan atas kejadian tersebut. Itu kejadian tersebut dari siang sampai jam 6 pagi itu masih berlangsung, Prof. Sampai gubernur kami, Gubernur Jawa Barat, Bapak Didi Mulyadi itu sampai turun langsung sekitar jam setengah 11 malam untuk menenangkan warga yang sedang menjadi pendemo. Tapi sangat disayangkan di situ juga Bapak Gubernur juga akhirnya kena dari kejadian tersebut karena sudah sangat uh, anarkis lah gitu, Prof. Pada saat kejadian tersebut. Lalu itu berlangsung berhari-hari sampai pada akhirnya kemarin itu kami karena kami tidak bisa bersentuhan dengan mahasiswa karena mahasiswa kemarin juga sangat panas terutama di kejadian Unisba dan Unpas, mahasiswanya sempat viral di mana-mana bahwa ada yang berita berita itu beredar bahwa gas air mata itu masuk ke kampus. Padahal pada kejadian malam itu, Prof, kami juga sedang melakukan pengamanan. Itu kejadiannya bukan seperti itu, Prof. Jadi kejadiannya itu mereka Cipayung Plus mahasiswa uh, di Jawa Barat, BEMNUS, BEMSI, dan itu semuanya melakukan orasi dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Dari jam 6 sore ini, setelah mereka bubar dengan tertib, mereka tiba-tiba disusup oleh penyusup yang disebut anarko ini. Mereka langsung menyusup itu langsung bakar-bakar ban dan lain-lain. Akhirnya kami dibantu juga oleh rekan kami TNI itu untuk menghimbau mereka semoga apa biar 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 bubar saat itu, Prof. Setelah itu sekitar jam 9 itu mereka itu bubar, Prof. Dan masa masa anarko itu pindah ke Unpas dan Unisba. Nah, di Unisba itu termonitorlah oleh rekan-rekan kami yang melakukan pengamanan di titik-titik tempat. Nah, mereka itu sedang melakukan bakar ban, pembuatan bom molotov dan lain-lain, Prof, di dalam kampus tersebut gitu. Nah, lalu datanglah eh, se- mobil Brimob, Samapta sama TNI yang sedang patroli. Nah, sebenarnya tujuan patrolinya itu, Prof, bukan untuk menyerang
kampus, tapi untuk membuat patroli, untuk memberikan himbauan kepada mereka kan. Mereka sudah dihimbau dan mereka berjanji akan bubar. Tapi kenapa kok nggak bubar? Tapi malah rusuh di kampus orang gitu. Dari kejadian tersebut tuh memang sangat disayangkan. Ada beberapa yang diketahui itu bahwa anak-anak pelajar SMA, mahasiswa juga ada, lalu ada sebagian seperti pengamen atau pengamen jalanan, lalu ada sebagian barista toko-toko yang ada di dekat DPRD tersebut gitu, Prof. Lalu kejadian tersebut itu sampai jam 1 sebenarnya kami masih monitor, tapi sangat disayangkan viral duluannya itu terjadi penyerangan itu, Prof. Tapi sudah diselesaikan, kami juga sudah mengajak para Gojek besok paginya. Sebenarnya para ojol, terutama Gojek di Jawa Barat itu sebenarnya mereka tuh nggak ada ikut-ikutan, Prof. Malahan yang menggunakan jaket Gojek itu malah mereka yang anarko tapi membeli jaket Gojek dan pura-pura menjadi Gojek, seolah-olah ojol di Jawa Barat itu juga ikut anarkis, juga ikut mendemo dan lain-lain. Padahal dari pihak manajemen Gojek dan para komunitas-komunitas Gojek di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung, itu mereka tidak mengakui kalau itu adalah rekan-rekan Gojek atau rekan-rekan ojol lainnya, karena mereka sendirinya juga sudah sepakat pada hari itu untuk tidak ikut anarkis, walaupun sebenarnya mereka ingin melakukan aksi solidaritas. Akhirnya mereka kemarin bertanya, bagaimana Bu, Pak, kami boleh tidak ikut berpartisipasi dalam kejadian ini, bahwa menunjukkan kalau ojol, terutama ojol yang di Bandung itu tidak ikut-ikutan dalam hal seperti itu, dan kami cinta damai. Akhirnya kemarin itu petunjuk dari Bapak Kapolrestabes juga, para ojol, komunitas-komunitas ojol, dan mau itu Gojek, Shopee Food atau Grab, Maxim dan InDrive itu melakukan pengecatan di sekitar bangunan DPRD di Kota Bandung dan Jawa Barat, lalu sambil membersihkan sampah-sampah di sekitaran tersebut, Prof. Mungkin baik itu aja, Prof. Baik. Jadi kalau melihat kejadian-kejadian yang sudah disampaikan tadi, memang masyarakat harus selektif untuk menyaring dan memfilter informasi-informasi yang diterima ataupun yang didapatkan dari media sosial atau video amatir dan sebagainya. Ya, memang dalam hal-hal tertentu kita tidak bisa menghindari ya kehilafan ataupun juga mungkin karena kesalahan ya ataupun juga mungkin karena amarah daripada publik. Nah, disinilah bagaimana untuk pembinaan kepada masyarakat itu ditekankan dan preemptifnya bagaimana supaya masyarakat bisa memilah informasi-informasi mana yang baik, mana yang benar, dan juga mana yang perlu untuk diklarifikasi. Nah, mungkin dalam hal ini Bu Jenderal ada sharing experience pengalaman Bu Jenderal ya supaya menjadi pembelajaran bagi adik-adik di sini, anak-anak asuhnya Bu Jenderal dan juga sebagai sarana informasi bagi pemirsa Erlangga Forum yang menyimak acara ini. Oke. Monggo pada Bu Jenderal disilahkan. Terima kasih, Prof. Luar biasa tadi adik-adik dengan pengalamannya ya. Jadi strategi bagaimana kebijakannya ketika menghadapi masa ini luar biasa sesuai dengan perannya masing-masing. Di Salatiga luar biasa, Bu Kapolres, selamat ya, tetap semangat. Kemudian DARI juga dari aspek Kamtibmas, Binmasnya luar biasa bagaimana merangkul masyarakat.
dan bisa menciptakan situasi kondusif. Dan terlebih di Bandung juga itu ya situasinya begitu mencekam tuh ya Debela ya, dan luar biasa dari aspek intelijennya betul-betul bisa mengantisipasi sehingga dengan kerjasama sangat bagus sekali sehingga bisa teratasi. Dan ini lagi yang di Sepolwan, nah luar biasa ya, terobosan baru ini programnya sangat bagus. Dan ini mudah-mudahan terus berlanjut ya ketika Ya, Kalemdiklat beralih tugas, siap. kemudian ada juga di Sepolwan beralih tugas. Mudah-mudahan Ya, yang selanjutnya bisa terus ya. Ini siap. merupakan satu sistem program yang memang betul-betul tepat sasaran sehingga kalau hanya berhenti di situ saja sayang ya. Dan ini menjadi sumber bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan tentu harus dengan terobosan-terobosan baru. Dan eh, ini memang sih kalau menjadi pimpinan wilayah di kota itu mudah terlihat ya sepak terjang kita, kinerja kita. Mungkin berbeda kalau yang di wilayah yang agak remote area ya. Nah, kalau di daerah-daerah kota masih dipantau sekali ya oleh masyarakat. Nah, kadang-kadang mereka juga menantang kita. Nih, perempuan ini bisa bekerja nggak sih? Kan gitu. Nah, ini sudah ditunjukkan nih adik-adik semua di berbagai bidang ini ya. Dari Binmas, kemudian yang di Bandung, di Salatiga, yang di pendidikan, ini sudah bisa menunjukkan tantangan masyarakat. Jadi setidaknya sudah bisa menyelesaikan satu tantangan ketika masyarakat menantang kita ini bisa bekerja atau tidak, terutama dalam rangka penegakan hukum dan juga dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, ini tentunya ada beberapa pengalaman memang kita sebagai pimpinan wilayah, sebagai seorang ibu juga tetap ada sentuhan-sentuhan perempuannya di sana, bagaimana kita harus bijak dan juga kita juga bagaimana kita bisa menahan diri, menahan emosi, dan menahan juga rasa kadang-kadang perempuan kan mudah menangis ya, tidak tega melihat mungkin masyarakat yang ini apa namanya yang sangat tertindas atau mungkin melihat korban-korban atau pelaku kejahatan, ibu-ibu. Nah, hati nurani perempuan kan biasanya mudah luluh. Nah, tapi kita harus kuat di situ karena kita harus menegakkan hukum. Nah, ini sudah banyak dibuktikan oleh adik-adik semua. Ya, dan ini sudah banyak tidak saja mungkin yang di sini, tapi juga di berbagai wilayah yang memang kebetulan menjabat di kewilayahan. Nah, eh, dulu juga mungkin Ibu pernah bertugas di wilayah rawan di Surabaya, tentu ini sangat menguras sekali pikiran dan tenaga, dan tentu niat kita harus tetap pada suatu tujuan bahwa kita ingin mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ini komitmen kita harus kuat sehingga kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan yang akan merusak integritas kita. Banyak sekali godaan-godaan tentunya ya di masyarakat ini karena kita sebagai perempuan juga harus bisa menahan diri. Biasanya mungkin ibu-ibu kita ini ya perempuan, hobi belanja dan sebagainya. Sekarang kita mungkin kalau media sosial begitu maju, maunya kita mungkin flexing-flexing itu harus bisa tahan kita ya. Tidak boleh kita menunjukkan bahwa kita ini mudah ikut arus yang tidak baik bahkan merusak integritas. Jadi memang eh, komitmen kita dalam pengabdian ini juga ditunjung dengan kemampuan tentunya, kemampuan membangun network ya, bagaimana kita merangkul masyarakat itu harus terus dilakukan tentunya dengan tulus hati ya, jangan sampai kita terpaksa, jangan sampai kita hanya pura-pura saja, tapi kalau kita melaksanakan tugas ini dengan setulus hati, bagaimana bagaimana kita melindungi masyarakat, kita akan bisa melaksanakan ini dengan baik. Kejadian-kejadian yang besar juga pernah terjadi, mungkin lebih-lebih dari sekarang. Saya pernah mengalami bagaimana chaosnya ketika pengamanan bola dulu ya. Ya, jadi kapasitas stadion itu hanya 20.000, penonton bisa 43.000. Dan ini sebagai seorang perempuan itu harus bisa menunjukkan dulu belum ada seragam pakai celana panjang, masih pakai rok. Sekarang sudah bagus, sudah maju. Ketika di lapangan seragam polwan sudah memakai celana panjang, dulu masih pakai rok. Bagaimana kita mengamankan puluhan ribu masa dalam satu tempat ya, dalam satu tempat sehingga dan peraturan untuk menangani huru hara belum ada. Nah, jadi perkap tentang penanganan huru hara itu lahir setelah kejadian bagaimana kita menangani huru hara yang terjadi di stadion ya, jadi sekitar 43.000 orang dengan karena ada yang tidak puas, jadi kita betul-betul harus
tegas di sana sebagai komandan di lapangan. Tentunya sebagai perempuan tentu kita harus betul-betul berani di situ, berani membuat suatu tindakan yang tepat sasaran, bijak dan juga membangun sinergi ya. Jadi sinergi itu tidak hanya pada saat saja tapi sebelum, sesaat dan sesudah. Jadi memang harus terus dilakukan. Sudah ada banyak melakukan sehingga di Salatiga dengan sinergi yang baik antara polisi dan masyarakat bisa membantu untuk bagaimana meredakan situasi yang tidak kondusif. Nah, kemitraan ini tentu dari Binmas juga harus terus dikembangkan ya. Di hari ini harus diingatkan seluruh daerah bahwa tadi disampaikan juga bahwa kita tidak bisa sendiri dalam melaksanakan penegakan hukum dan pemberian Kamtibmas. Masyarakat harus betul-betul diajak dalam menjaga situasi Kamtibmas supaya lebih kondusif. Dalam bersinergi ini tentunya akan memberikan keuntungan yang banyak bagi polisi juga karena mungkin terbatas, personilnya terbatas, bisa dibantu oleh masyarakat yang memang peduli kepada keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan sinergi ini, kemitraan ini terus dilakukan. Jangan hanya sepotong-sepotong. Kalau kita melakukannya pada saat itu saja, tidak panjang ke depan, visi kita harus ke depan sehingga sampai kapanpun ketika kita dalam bermasyarakat, kita butuh kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat. Dan ini harus betul-betul kita pegang teguh. Dan beruntung karena sinergi yang baik, jadi ketika kita ada kejadian-kejadian yang memang membutuhkan kerjasama atau kolaborasi, kita sudah terbentuk dengan kuat kemitraan dengan masyarakat. Jadi tidak mendadak. Oleh karena itu terus semangat adik-adik juga dan masyarakat juga kita harap juga terus peduli terhadap keamanan lingkungannya masing-masing bersama-sama dengan polisi untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika terjadi gejala-gejala saja yang akan mengganggu Kamtibmas, masyarakat sudah bisa bergerak bersama-sama Polri untuk mencegahnya. Jangan sampai terjadi. Kalau kita bersama-sama masyarakat, polisi, ada komitmen untuk menjaga situasi yang lebih kondusif, kejadian-kejadian yang lebih fatal bisa kita hindari tentunya. Jadi inilah bagaimana begitu kuatnya tujuan kita, komitmen kita dalam menjaga keterlibatan masyarakat, polisi dan juga masyarakat harus bisa terkolaborasi dengan baik sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang bisa merugikan keamanan lingkungan kita. Itu aja Prof dulu. Baik, terima kasih Bu Jenderal Juansi. Nah, ini kepada masyarakat Jawa Timur khususnya ya, di sini kan disebarkan informasi ini di radio ya, radio-radio milik pemerintah daerah di Jawa Timur. Dalam hal ini khususnya Wadir Binmas ini Bu AKBP Ari Murti ini Ya, apa sih pesan-pesan yang mau disampaikan ya kepada masyarakat Jawa Timur yang maupun juga peserta Erlangga Forum yang di luar Jawa Timur yang nantinya yang menyaksikan acara ini ya, yang menyaksikan acara ini, kira-kira apa sih pesan yang mau disampaikan sehingga dengan demikian keamanan, ketertiban, kondusivitas ya bisa terjaga tidak saja di Jawa Timur tapi juga di seluruh wilayah NKRI. Monggo kepada Bu AKBP Ari Murti ini disilahkan. siap. Terima kasih, Prof. Mohon izin, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Jadi pada kesempatan yang luar biasa dan baik ini, mohon izin kami menitipkan pesan kepada Bapak dan Ibu masyarakat yang mendengar suara kami. Kami di Binmas Polda Jawa Timur akan selalu menghimbau untuk kerjasama berkoordinasi dengan kami, berkolaborasi dengan kami, Polri, untuk menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing. Tidak hanya pada saat kejadian ini, tapi untuk seterusnya. Kita harus berjalan bersama, seiring sejalan untuk menciptakan Kamtibmas yang kondusif di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya. Demikian Prof. Izin. Baik, itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Wadir Binmas Polda Jatim kepada masyarakat Jawa Timur khususnya dan seluruh pemirsa Erlangga Forum secara umumnya. Lalu bagaimana ini kalau dengan Ibu Kapolres Salatiga? Nah, apakah ada yang hendak disampaikan kepada masyarakat terkait ya kondisi kondisi Indonesia saat ini dan juga harapan-harapan ke depannya kepada Ibu Veronica disilahkan. Yeah. Oke, baik, terima kasih Prof atas kesempatan. Pesan-pesan dari saya
khususnya kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya saat ini. Selalu kita mengedepankan musyawarah dan menyelesaikan suatu persoalan. Keamanan bukan hanya tugas polisi, melainkan tugas tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga kerukunan, hormati perbedaan, dan wujudkan yang damai, aman, dan penuh persaudaraan. Dan khususnya untuk Polwan se-Indonesia, saya berpesan bahwa pangkat, jabatan, dan amanah itu hanya titipan Allah. Berikan yang terbaik untuk masyarakat. Pengabdian yang terbaik adalah ketika Polwan itu diterima di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu dari saya. Baik. Kembali, Prof. Nah, yang berikutnya ini mungkin Bu Ferawati selaku tenaga pendidik ya, para polwan ya, generasi-generasi polwan ke depannya ya. Dalam hal ini mungkin perlu disampaikan juga ya peningkatan kualitas pendidikan non formal ya, ataupun juga pendidikan di luar institusi. Nah, ini ya. Nanti monggo Bu Ari misalnya ya atau Bu Veronica gitu ya kepada personil-personilnya pendidikan di luar institusi itu penting ya. Salah satunya misalnya ya sudah dilakukan selama ini baik oleh Ibu Komandan semua di sini ya, yaitu meningkatkan kualitas akademisnya di Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga ya, khususnya di Magister Kajian Ilmu Kepolisian. Nah, di sini ada new experience ya, pengalaman-pengalaman baru ya, yang mungkin nanti dari pengalaman baru ini bisa diaplikasikan juga oleh tenaga pendidik ya yang ada di sekolah Polwan. Nah, bagaimana menurut Bu Vera terhadap hal ini? Siap, Prof. Tentu saja Polwan tidak boleh berhenti untuk belajar. Kita harus terus belajar karena kunci kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, bisa menjalin kerjasama dengan masyarakat adalah ilmu. Jadi jangan berhenti belajar, misalnya dengan bisa melanjutkan ke UNER, Prof. Di kajian ilmu kepolisian, alhamdulillah saya mendapatkan dosen-dosen yang luar biasa dengan yang kaya ilmu. Uh, dengan mendapatkan bekal-bekal seperti ini, kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dengan empati. Bisa mendapatkan empati juga dari masyarakat seperti pengalaman Ibu Kapolres tadi yang ternyata uh, Polres Salatiga diamankan oleh masyarakat sekitar. Tentu saja ini ilmu yang sangat bermanfaat, Prof. Yang tidak hanya kita bisa dapatkan di lembaga pendidikan Polri, tapi juga kita harus mengupdate ilmu kita tidak hanya dari keilmuan kepolisian. Mohon izin itu saja, Prof. Dari kami sebagai tenaga pendidik. Kami izin memberikan pantun untuk senior kami, Prof. Dalam rangka. Boleh, Iya, lanjut Prof. Mohon ya. izin Ibu Jenderal, mohon izin Kakak Asuh. Bunga melati harum semerbak. Semerbaknya di halaman kampus UNER penuh warna. Dirgahayu Polwan ke-77 tahun berkarya, menjaga bangsa dengan jiwa yang mulia. Terima kasih, Prof. Iya, luar biasa ya. Mantap. Iya. Ini kalau saya boleh buka rahasia, Bu Vera ini nggak sekarang aja berpantun. Mau ujian pun juga berpantun dulu waktu ujian tesis ya. Siap, Prof. Siap. Nih, tapi itulah pantun yang menyelamatkan sehingga bisa ada nilai plus ya, nah, yang Siap. menutupi kekurangan dari tesisnya. Itu pantunnya luar biasa ini ya. Nih, nah ini bagaimana selanjutnya untuk generasi muda Polwan ini ya, Mbak Bella, Wahyu Pratiwi, bagaimana apa yang sudah didapatkan selama ini, bagaimana harapan ke depannya dan juga kesiapan untuk menghadapi tantangannya. Karena tidak menutup kemungkinan apa yang dihadapi oleh Bu Jenderal Juansi ketika menjabat ataupun dihadapi oleh Bu Veronica, Bu Ari Murtini dan juga mungkin sebagai pendidik Bu Ferawati itu mungkin akan dihadapi oleh Mbak Bella ke depannya. Monggo, apa yang mau disampaikan? Silahkan. Siap. Terima kasih Prof atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Harapan kami sebagai Polwan Junior, tentunya kami pertama-tama mengucapkan terima kasih dan mohon bimbingannya kepada Jenderal dan Komandan sekaligus senior kami. Kami selaku Polwan yang masih muda tentunya masih butuh bimbingan, pelajaran, serta eh,
cerita pengalaman-pengalaman senior-senior kami. Dan tentunya kami sebagai engineer juga harus cepat mengikuti perkembangan. Walaupun kami masih muda, kami juga harus selalu bijak, terutama dalam media sosial, dan selalu adil dan mengayomi masyarakat tentunya. Untuk harapannya, untuk masyarakat, harapan yang kami berikan, harapan yang kami harapkan yaitu jangan mudah terprovokasi, lalu bijak dalam menggunakan media sosial, dalam maraknya isu-isu yang membuat adu domba atau propaganda antara rakyat versus rakyat atau hal-hal lain. Semoga aja kami harap masyarakat tetap bijak dan selalu jaga keselamatan, dan kami harap ke depannya untuk Poluan juga selalu sukses, kompak, dan semakin jaya. Gitu aja, Prof. Baik. Nah, terima kasih. Sekarang sebelum kita memasuki closing statement, jadi nanti di akhir sesi ini saya harapkan ada closing statement dari masing-masing narasumber untuk memperingati HUT Poluan. Ya, closing statement ini adalah bagaimana kesan, rasa, ya, karsa ataupun ekspresi, ya, kebanggaan daripada Poluan yang sudah melalui 77 tahun pengabdiannya di NKRI ini. Tapi sebelum closing statement ini, mari ya pemirsa Erlangga Forum kita lihat ya, ada beberapa pengenalan company profile ya daripada prodi-prodi yang ada di Sekolah Pasca Sarjana. Coba kita saksikan video company profile daripada prodi-prodi yang ada di Pasca Sarjana, khususnya prodi Kajian Ilmu Kepolisian ini ya, karena temanya memang adalah untuk memperingati HUT Poluan yang ke-77. Baik, kepada host, disilahkan. Suaranya masih belum terdengar. Fitra, untuk mengenal lebih dekat dengan Poluan, hal ini juga sempat disinggung terhadap fungsinya, yaitu menjalankan fungsi profesionalnya. Satu di antaranya yaitu mengamankan ketertiban dan keamanan dan juga stabilitas, khususnya dikaitkan dengan situasi dan kondisi di beberapa daerah di Indonesia pada akhir-akhir ini. Sahabat, nanti akan kita lanjutkan, tapi kita simak dulu beberapa spot berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nanti minum itu dulu, Ibu ya. Jus dulu ya. Untuk menjawab tantangan lingkungan strategis, baik global, regional, nasional, maupun lokal, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju pesat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terus meningkatkan profesionalismenya dengan mengambil program Magister Kajian Ilmu Kepolisian di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Di samping di tempat pengalamannya, juga ditingkatkan pengetahuannya. Smart Police, Impact to the World. Saya Kombes Pol Dr. Arman Asmara Sarifuddin, SIK MH, Jabatan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur. Bahwasanya saya lulusan UNAIR S3 UNAIR 2024, melihat perkuliahan maupun hasil lulusan dari pasca sarjana KIK UNAIR mempunyai kesan yang mendalam dari saya, khususnya pengguna, di mana nantinya dapat mencetak para sarjana lulusan S2 yang bisa menerapkan undang-undang dan bisa melaksanakan kajian hukum sehingga bermanfaat buat masyarakat. Dan
ini merupakan terobosan yang baik dari KIK Unair, Pasca Sarjana bersama Direktorat Polair Polda Jawa Timur guna menyiapkan generasi-generasi pakar-pakar hukum ke depan yang lebih handal, profesional, dan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuatu kebenaran. Terima kasih saya ucapkan dari Pasca Sarjana Universitas Airlangga KIK yang hari ini telah bekerja sama dengan kami. Semoga nantinya hal ini menjadi suatu kebaikan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unair kebanggaan, bersama Unair kita maju. Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga adalah program studi yang tidak diperuntukkan hanya untuk polisi saja. Masyarakat umum yang ingin mengetahui kajian-kajian tentang ilmu kepolisian dapat menempuh pendidikan di sini. Magister Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga menerapkan metode pembelajaran yang interaktif, di mana para pengajar terdiri dari akademisi dan praktisi yang expert di bidangnya. Tidak saja itu, profil lulusan Magister Kajian Ilmu Kepolisian akan memiliki bekal untuk menjadi seorang pemimpin transformatif yang akan berdampak pada dunia. Police impact the world. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami di Airlangga Forum edisi yang ke-241 dengan tema Poluan Inspiratif Mengabdi Tanpa Batas untuk Negeri dan Bangsa. Masih bersama dengan Dr. Joansi, juga AKBP Veronica, AKBP Ari, Kompol Vera, dan juga Ibtu Bella, serta Prof. Prawitra. Dan sahabat, tadi di sesi yang pertama, para narasumber telah menyampaikan perspektifnya terhadap eksistensi Poluan dan kiprahnya dalam berbagai sektor. Dan satu sesi yang juga kita nantikan bersama adalah closing remarks. Karena itu saya kembalikan kepada Prof. Witra, silakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Jadi para pemirsa Airlangga Forum sekalian, banyak hal yang sudah kita dengar, yang sudah kita dapatkan pada sore hari ini, yang mana ternyata ada kisah di balik pengabdian. Nah, kisah-kisah itulah yang sudah dipaparkan, ya. Namun demikian dari bervariasi kisah yang disampaikan memiliki satu kesamaan. Apa kesamaannya? Bahwa pengabdian ini tidak akan bisa mulus, tidak akan bisa lancar, tidak akan bisa berhasil dan bermakna tanpa adanya kerjasama, kontribusi, sinergi, dan orkestrasi bersama masyarakat. Polri dan masyarakat adalah poin utama ya di dalam penegakan hukum, di dalam menjaga keamanan dan ketertiban ya. Dalam hal ini bagi masyarakat juga ya diharapkan mampu ya mengekstraksi informasi ya, mampu memfilter ya berita-berita yang berseliweran ya di media sosial dan sebagainya, sehingga jangan sampai adanya misinformasi. Dalam hal ini kita yakin ya bahwa Polwan khususnya ya dan juga Polri pada umumnya adalah perwujudan bakti untuk negeri. Oleh sebab itu, di hari yang mulia ini, di hari yang bermakna ini, untuk memperingati 77 tahun Polwan
Indonesia, kita dengarkan closing remark masing-masing. Yang pertama, yang paling junior kita mulai, yaitu Mbak Bella Wahyu Pratiwi. Monggo, Mbak Bella, closing remarknya. Closing remarks-nya mungkin eh, Ayo, ini bukan ujian. siap bro. Eh, Mungkin untuk closing climax-nya, eh, walaupun kami belum banyak berpengalaman dan belum banyak jangka lapangan kerjanya seperti senior-senior kami, eh, saya harap eh, para senior kami yang panutan ini, kami dapat belajar, dapat mencontoh, mencontoh dalam hal kerja, prestasi, eh, terutamanya Polwan itu juga sebagai ibu, merangkap sebagai ibu dan banyak peran. Eh, saya harap saya pun walaupun kami belum berkeluarga, saya harap kami bisa mencontoh dan mengikuti jejak-jejak senior kami. Itu, Pak. Ya, di, mengikuti kebaikan-kebaikan ya Kebaikan-kebaikan. maupun pengabdian tanpa batasnya ya Ya, yang dilakukan oleh senior-seniornya. Tapi kalau misalnya menganggap senior-senior ataupun Bu Jenderal sebagai ibu daripada Polwan. Nah, kalau saya itu biasanya kecil-kecil tuh dengan ibu tuh kan minta uang jajan itu ya. Nah, jangan pula minta uang jajan di situ ya. Ya, karena sudah bisa bekerja, uang jajan cari sendiri, tidak perlu minta ke ibu lagi ya. ya, Nah, Bro. itu Benar, Bro. guyonannya di situ. Tapi yakinlah kalau dengan niat yang baik, ikhtiar yang mulia ya, maupun respon yang tepat, segala cita-cita ya, segala kebaikan akan kita dapatkan dan memiliki manfaat bagi nusa dan bangsa kita Indonesia tercinta ini. Nah, closing remark berikutnya kepada tenaga pendidik ya, para polwan, Gadik Madya. Monggo kepada Ibu Kompol Ferawati disilahkan. Ya, Prof. Singkat saja, Prof. Untuk seluruh Polwan Republik Indonesia, Dirgahayu Polwan ke-77, teruslah berkarya. Seragam kita bukan hanya soal kewenangan, tapi juga lambang kasih dan ketulusan dalam melayani. Demikian, Prof. Baik, seragam bukanlah kewenangan namun lambang kasih dan ketulusan dalam melayani. Jadi seragam polisi itu bukan untuk ditakuti, ya. Namun seragam Polri ini adalah khususnya Polwan, ya, adalah bagian daripada rasa syukur penegakan hukum ini yang nantinya kelaknya harusnya dan akan selalu bernuansa keibuan. Ya, ibu yang menaungi masyarakat, ibu yang menaungi anaknya dalam wadah penegakan hukum dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan juga pengayoman. Nah, berikutnya kepada Wadir bin Mas Polda Jatim, ya closing remark-nya, monggo kepada AKBP Ari Murtini. Siap, Prof. Mohon izin Ibu. Terima kasih untuk masyarakat Jawa Timur, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kerjasama yang luar biasa selama ini. Jin, si Ahmad jalan ke alun-alun kota, beli baju bareng si Yayan. Selamat tercinta, semakin maju dan tetap jaya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Wah, luar biasa. Ya, pantun lagi ini ya. Hari ini pantun untuk merayakan HUT Polwan. Nah, lalu bagaimana kita dari timur ke tengah? Kita mendengar closing remarks dari penguasa Salatiga. Closing statement dari Kapolres Salatiga. Kebanggaan seorang Polwan terletak pada keberanian dan keteguhan hati dalam menjalankan tugas, serta keikhlasan dalam melayani masyarakat. Polwan bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga simbol kelembutan dan kasih sayang dalam menjalani tugas mulia.
Selamat Hari Jadi Polwan ke-77. Tetap berkarya menjadi inspirasi, semakin dicintai masyarakat. Luar biasa ya. Artinya kekuatan dan kelembutan itu ada pada Polwan. Bagaimana bisa menggunakan kekuatan, kapan waktunya menggunakan kelembutan. Nah, inilah seninya menjadi Polwan. Ya. Dan ini seni ini yang tidak saja bisa diperoleh pada pendidikan formal. Ada experience-experience ya, pengalaman-pengalaman yang akan menjadi pemicu skill tersebut. Kapan waktunya digunakan kekuatan, kapan waktunya digunakan kelembutan. Sehingga ini bisa terjawab, oh kenapa Salatiga itu bisa kondusif. Karena Buka Polresnya tahu kapan menggunakan kekuatan, kapan waktunya menggunakan kelembutan. Kapan menggunakan kekuatan, anggota yang tidak becus pecat, gitu ya. Kapan menggunakan kelembutan, rangkul semua masyarakat, ya, diayomi semua masyarakat. Sehingga ketika Polri terganggu, masyarakat juga merasa terganggu, ya. Nah, selanjutnya ini closing remark pamungkas pada sore hari ini, ya, dipersilahkan kepada Ibunda Irjen Pol Dr. Juansih. Monggo kepada Bu Jenderal disilahkan. Terima kasih, Prof. Yang pertama, tentu eh, saya ingin mengucapkan selamat hari jadi ke-77 Polwan Republik Indonesia. Teruslah menjadi garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, semakin profesional, berintegritas, dan menjadi inspirasi perempuan Indonesia yang dicintai masyarakat. Namun masih ada beberapa hal lagi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kesetiaan saya kepada Polwan Republik Indonesia khususnya kepada bangsa dan negara, saya telah menyelesaikan sebuah buku yang bisa juga menjadi handbook bagi Polwan, bagi penegak hukum lainnya, dan mungkin perempuan Indonesia yang berkarir. Dan inilah buku karya saya tentang, kelihatan nggak ya? Women in Law Enforcement, mendobrak gender trap polisi wanita. Nah, ini akan di launching nanti tanggal 11 September. Nanti mungkin De Vera, De Vero, De Ari, De Bella kalau sudah dibolehkan bisa keluar kota, monggo hadir. Tapi nanti kan saya bagikan ini untuk adik-adik Polwan dan menjadi satu yang apa namanya menambah wawasan. Saya menyusun ini beberapa tahun ya. Terakhir menulis buku tahun 2022. Nah, sekarang kami ingin membuat sesuatu yang bisa menggait adik-adik dalam melaksanakan tugas. Bagaimana kita perbandingkan dengan negara-negara lain dari pergerakan pertama, kedudukannya, kemudian bagaimana sistem penggajiannya, kemudian jebakan-jebakan gendernya ada di mana, dan ini ada dalam buku ini. Suatu saat bisa dimiliki oleh adik-adik dan juga mungkin perempuan lain di penegakan hukum atau perempuan Indonesia yang memang ingin mengetahui apa ada isi daripada buku ini. Women in Law Enforcement, mendobrak gender trap polisi wanita. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan selanjutnya ada beberapa catatan kecil saya. Kita sebagai Polwan tentunya yang selalu menjadi apa namanya panutan bagi perempuan Indonesia dan juga sebagai penegak hukum tentu kita ingin menginspirasi yang lainnya. Oleh karena itu kepada adik-adik tentu kita harus kuatkan komitmen kita dalam pengabdian kita kepada masyarakat, pada bangsa dan negara, dan kita menjaga marwah Polri sebagai penegak hukum dan dalam perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan Kamtibmas. Nah, dalam rangka itu sebagai Polwan tentu kita bisa menjadi dirinya sendiri dulu ya. Untuk bisa lebih jujur, lebih otentik dalam menjalani tugasnya sehari-hari sebagai polisi wanita dan juga bagaimana kita mengembangkan passion kita untuk menemukan dan mengembangkan minat dan bakat. Artinya kita terus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, jangan lupa diri sendiri dan jangan lupa juga tugas. Jangan sampai kita ingat tugas terus, lupa keluarga, lupa diri sendiri. Harus bisa seimbang itu ya. Kemudian bisa membangun kepercayaan diri ya, percaya kemampuan dan potensi diri. Sehingga dengan potensi yang kita miliki, tadi disampaikan kita harus terus mengembangkan diri, pengembangan kapasitas bisa di dalam internal kepolisian dan juga bisa di luar institusi kepolisian.
pengembangan knowledge-nya, skill-nya, dan juga bagaimana kita untuk memupuk sikap-sikap yang baik untuk memiliki integritas yang baik. Begitu juga bagaimana kita selalu berbuat baik, membantu masyarakat yang memang harus kita lindungi, ayomi, dan layani masyarakat, dan bagaimana kita berbagi pengalaman yang baik, sharing knowledge, sharing experience, sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan terakhir adalah kita harus bisa mampu dalam menghadapi segala tantangan. Nah, ini sudah dibuktikan tadi oleh adik-adik tadi, tantangan saat ini sangat berat. Di samping kita tantangan yang nyata di lapangan juga tantangan cyber ya. Ini tentu memerlukan satu keahlian, oleh karena terus belajar. Bagaimana kita untuk mengikuti era-era yang memang sangat berkembang di masyarakat, era digital ini, cyber ini, baik dari aspek yang baik maupun yang tidak baik harus kita antisipasi, dan kita terus untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam rangka menjaga dan ketertiban masyarakat. Terus kita berbuat baik sebagai polisi wanita yang menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia yang dicintai oleh masyarakat. Itu saja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jenderal atas closing remark-nya dan menarik ya. Memang harapan saya juga buku tadi akan menjadi role model ya pendidikan Polwan di Indonesia. Nah, apalagi ini ada Gadik Madya ini ya. Monggo nanti bisa diajarkan kepada adik-adik asuhnya ya, bahwa dalam hal ini penting ya, penting bagi Polwan itu untuk pengembangan diri ya secara akademis gitu ya. Kemudian secara bakat ya, secara skill dan sebagainya. Karena dengan demikian Polwan bisa lepas dari gender trap seperti yang sudah ditulis oleh Bu Jenderal tadi. Karena dalam hal ini Polwan tidak saja, harapan saya tidak saja sebagai supporting system pemolisian, namun juga bagian daripada sistem utama pemolisian. Sehingga penegakan hukum bisa lebih maksimal dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Polwan yang ke-77 tetap mengabdi tanpa batas untuk negeri dan bangsa. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada co-host kita Mas Ilham. Kepada Mas Ilham disilahkan. Baik, terima kasih Prof. Witra, luar biasa sekali. Sahabat Airlangga Forum, ini edisi yang bisa dikatakan jarang-jarang ya. Kita menampilkan 5 Sri Kandi cantik, smart juga ya. Kami tampilkan di Airlangga Forum edisi yang ke-241 dengan tema Polwan Inspiratif Mengabdi Tanpa Batas untuk Negeri dan Bangsa. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada kelima narasumber. Yang pertama ada Irjen Polisi Dr. D.R. Juansi, SHM selaku Ketua Center of Women Empowerment in Law Enforcement Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kemudian AKBP Veronica SIK MSI selaku Kapolres Salatiga, juga alumni Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. AKBP Ari Murtini SIK MSI selaku Wadir Binmas Polda Jawa Timur, juga alumni Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kompol Ferawati Taib SIK selaku Gadik Madya Sekolah Polwan, juga alumni Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER, serta Ibtu Bella Wahyu Pratiwi STRK MSI selaku Kanit 2 Satintelkam Polrestabes Bandung, dan juga alumni Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan juga terima kasih yang terhingga kepada host utama kita, yaitu Dr. Prawitra Talib SHMH selaku Koordinator Prodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kami mengucapkan terima kasih pada radio partner kami, yaitu Radio Persada Blitar, Suara Madiun, Suara Lamongan, RGR Tulung Agung, Praja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, juga Ersal Nganjuk, serta media TV yang bisa disaksikan di YouTube, yaitu Arek TV. Dan sahabat, Polwan bukan hanya simbol kekuatan perempuan dalam institusi kepolisian, tetapi juga merupakan contoh nyata dari bagaimana perempuan dapat berkontribusi dalam berbagai bidang. Kita berharap agar Polwan terus dapat berkembang dan memainkan peran yang semakin signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya harapkan juga setelah menyaksikan acara Airlangga Forum edisi kali ini, Anda sudah tidak menyaksikan lagi kemampuan Polwan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dianggap lebih cocok untuk laki-laki. Juga
tidak meragukan ya bahwa Poluan belum mampu berada di garis depan dalam situasi yang beresiko tinggi. Dan pesan saya yang terakhir juga, jangan lupa untuk membaca buku yang tadi sempat ditampilkan oleh Dr. Joansi, Women in Law Enforcement. Saya Ilham Dianta pamit, Dirgahayu, Poluan yang ke-77 teruslah menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Matur nuwun, terima kasih Bu Jenderal. Terima kasih Bu Ari, Bu Vero, ya Mbak Bella. Terima kasih Prof, terima kasih Jenderal atas pengalamannya. Selalu ya, jaga kondisi.